Di tengah pandemi COVID-19, harga logam mulia Antam kian melejit. Pada perdagangan 13 Juli, harga logam mulia Antam menyentuh 938.000 per gramnya. Penguatan ini juga disusul oleh harga emas dunia yang tak kalah berkilaunya. Lalu, sejauh apa COVID-19 mempengaruhi pergerakan harga emas? COVID-19 memang cukup mempengaruhi kenaikan harga emas. Virus yang berasal dari kota Wuhan, China, pertama kali merebak di awal tahun 2020, menyebabkan emas sebagai safe haven atau aset paling aman yang paling diminati. Jika dilihat pada awal tahun, harga logam mulia Antam sudah berada di level 700.000 per gramnya, lalu melesat hingga 800.000 per gram. Dan pada awal pekan ini, mantap berada di level 900 ribuan per gram. Terpantau dari pasar spot, harga emas menguat 0,5% ke level 1.807 US dollar per troy ounce. Sementara harga emas dari bursa COMEX naik 0,51% ke level 1.811 US dollar per troy ounce. Sepanjang tahun 2020, harga emas telah bergerak menguat hingga 19% dan sempat menyentuh level tertingginya pada tahun 2011 mencapai 1.820 US dollar per troy ounce. Akan tetapi harga emas tidak melulu alami kenaikan sebab emas bersifat fluktuatif. Emas itu masih salah satu investasi favorit ya, karena memang pada saat yang lainnya tidak ada pergerakan, pelaku pasar akan mengamankan dananya di emas. Jadi kalau dari fundamental ini kan rumor-rumor kemudian bank sentral ya global yang kemungkinan besar akan kembali menggelontorkan stimulus, ya bisa saja bank sentral akan menurunkan suku bunga negatif, ya ini akan manfaatnya cukup luar biasa dan akan dimanfaatkan oleh para spekulan untuk kembali mengoleksi emas sebagai safe haven. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah geopolitik. Ya, geopolitik yang terjadi saat ini antara Amerika dan Tiongkok, ya permasalahan Hong Kong, kemudian Muslim Uighur, ya kemudian tentang Laut Cina Selatan yang saat ini terus dipermasalahkan, ini akan menjadikan satu ujian tertentu secara geopolitik ya yang mengakibatkan masyarakat juga akan ketakutan. Ketakutannya apa? Nanti gimana kalau Amerika dan Tiongkok perang gitu loh. Sehingga apa? Disitulah masyarakat mengoleksi safe haven. Kemudian yang ketiga, ini masalah pandemi virus corona yang saat ini terus menyebar ya, yang kita juga belum tahu karena pemerintah kemungkinan besar mengatakan bahwa lonjakan pandemi virus corona itu terjadi kemungkinan di Agustus. Nah setelah Agustus kemungkinan besar akan landai ya. Kemudian di Meksiko sekarang salah satu negara dengan pandemi virus corona keempat di dunia. Ya kita tahu sudah cukup luar biasa. Indonesia ini sudah menyamai Tiongkok ya untuk pandeminya. Tetapi lagi-lagi bahwa inilah yang mengacu ya, yang memicu masyarakat kembali melakukan pembelian di safe haven yaitu di emas. Nah kalau secara teknikal dilihat dari Bollinger Band ya, kemudian moving average, kemudian stochastic, MACD dan RSI, ini masih ada indikasi bahwa emas ini akan mengalami penguatan. Kalau seandainya terjadi koreksi ini adalah melihat kondisi bahwa ada kemungkinan besar di harga terendah pelaku pasar akan kembali lagi mengambil posisi beli di saat tersebut, sehingga harga emas ini masih akan mengalami kenaikan bisa saja di tahun ini di 1.900-an. Pada ketidakpastian perekonomian global akibat COVID-19, emas menjadi pilihan utama masyarakat untuk berinvestasi di tengah pandemi. Kemungkinan itu pertama itu karena mungkin mereka mikir karena harga emas sudah tinggi, jadi mumpung harganya tinggi mereka jual untuk mereka pindah ke investasi lain. Di satu sisi lagi mungkin karena mereka butuh cash di masa-masa seperti ini. Waktu yang tepat
Karena saya lihat prospek kedepannya lebih bagus karena meningkat terus harganya. Oh, kalau buat saya pribadi, kalau menurut saya investasi itu harus kapanpun ya, saat kita mulai ada dan memang dengan momentum. Kenapa saya milih emas, logam mulia? Karena menurut saya logam mulia ini naik turunnya itu tidak akan, dia akan secara jangka panjangnya akan terus naik kalau logam mulia dan tidak terlalu fluktuatif seperti dolar dan atau di pasar modal dan segala macamnya. Jadi kalau menurut saya investasi emas, anytime kita punya dana lebih, kita harus tetap investasi emas. Karena menurut saya jangka panjangnya itu nggak akan turun terlalu dalam, akan terus naik. Kemungkinan bisa jadi tembus 1 juta karena kan sekarang ini lagi yang ditakutin itu kan second wave. Wave kedua dari corona. Jadi kemungkinan orang-orang itu beralih memindahkan investasinya dari mungkin dari yang lain pindah ke emas karena emas termasuk safe haven kan. Kalau sekarang aja udah 900 ke 1 juta menurut saya bukan hal yang susah ya, karena keadaan COVID di dunia juga belum terlalu stabil sampai sekarang. Amerika juga masih banyak goncangan. Kalau menurut saya memungkinkan sih emas akan tembus 1 juta. Kalau saat ini dengan kondisi harga emas yang sudah relatif tinggi, ini mereka kebanyakan ambil tunai. Ya, jadi mereka megang tunai karena apa? Dengan kondisi fluktuasi saat ini akibat pandemi, masyarakat ini hampir mengamankannya itu dengan uang tunai. Ya, kenapa? Saya katakan bahwa masyarakat saat ini mau membeli logam mulia sudah terlalu mahal. Ya, sudah terlalu tinggi harganya. Ya, sudah terlalu tinggi, kemudian ongkosnya pun juga besar. Ya, artinya apa? Pada saat di hari ini masyarakat melakukan pembelian terhadap logam mulia, ini pasti akan mengalami kerugian yang cukup signifikan kalau secara jangka pendek. Kalau seandainya emas logam mulia ya itu tembus di 1.900, tinggal dibagi 31,1 cuan. Tinggal dibagi 31,1 itu sama dengan berapa? Anggaplah di akhir tahun rupiah itu di 15.000. Coba plus dengan ongkos 100.000. Itu pasti akan ketahuan dan itu lebih dari 1 juta. Ingat ya, selalu plus dengan ongkos dan uang sertifikat. Jadi ada biaya ongkos per sertifikat. Jadi anggap ini, kita nggak usah pakai 1.900 deh. Pakai di 1.890 dibagi 31,1 ya kan, dikali dengan rupiah. Rupiahnya di akhir tahun itu di 15.000 ya, kemudian plus ditambah dengan ongkos dan sertifikat 100.000, itu pasti akan ngikutin. Untuk melihat dan menentukan apakah harga emas masih akan terus naik, hal ini bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada pemulihan ekonomi. Serta bagaimana penanganan COVID-19 tak hanya di Indonesia namun secara global. Tim Liputan CNBC Indonesia.